Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Furi Elvira akan menemani Anda dalam program News Minute. Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung bekerjasama dengan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat secara masif lakukan pengawasan penertiban kampanye pemilu 2024. Mendekati hari pencoblosan pemilu 2024, secara masif Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung bekerjasama dengan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibnas untuk melakukan pengawasan. Selama masa kampanye, Panwaslu Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung telah lakukan 87 pengawasan yang dimulai sejak 28 November hingga 2 Februari 2024. Pengawasan yang dilakukan terdiri dari bakal caleg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, serta DPD. Pada masa pengawasan tersebut, Panwaslu Buah Batu menemukan oknum tim sukses salah satu partai yang membagikan sembako secara gratis. Pasalnya ditegaskan Fajri Ramasudagar selaku Koordinat Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, pada masa kampanye kali ini pembagian sembako harus dilakukan dengan tebus murah. Di samping itu, Panwaslu Kecamatan Buah Batu juga menemukan pelanggaran APK yang dipasang di tempat yang tidak diperbolehkan. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya politik itu, Mbak. Jadi kalau misalkan yang kita hindari itu banyak pemilih yang golput. Nah, itu yang kita antisipasi. Makanya nanti ini tolak ukurnya ketika nanti ada persenan DPT dan yang memilih di Kecamatan Buah Batu, apakah gak akan mungkin 100% ya, Mbak ya. Kemarin itu di 87 Pak ya, terakhir waktu 2019 tuh. Jangan sampai kita menurun, bahkan bisa lebih karena dipengaruhi dengan adanya pemilih baru yang ya itu, makanya target kita tuh di situ, Mbak, untuk Panwaslu sendiri gitu. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panwaslu Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Anan, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperketat pengawasan jelang pencoblosan pemilu 2024. Terkait pengiriman logistik, jadi barusan juga dari perwakilan Kapolsek, jadi karena kan perlu pengamanan itu kan kita kerjasama antara Provinsi dengan jajaran PPK, Panwas, jadi koordinasi mungkin teknisnya tadi ya bagaimana gitu. Yang pasti tanggal 4 insya Allah kalau tidak ada jadwal susulan atau perubahan ke Buah Batu itu merapat kotak suara dari kelima jenis. Nah, dalam ini mungkin dalam hal ini pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Babinsa nih, Bapak Babin Kamtibnas se-Kecamatan Buah Batu, 4 kelurahan itu sudah kerjasama menyampaikan informasi terkait jadwal yang dilaksanakan kampanye. Kadang kami selaku Panwas tidak menerima, tapi alhamdulillah dengan kerjasama dari Bapak-Bapak Babin ini, alhamdulillah kami apresiasi. Terima kasih Pak semuanya. Panwaslu Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung juga meminta masyarakat untuk berpartisipasi, diantaranya dengan melaporkan pelanggaran yang terjadi di lapangan agar tercipta pemilu yang bersih dan damai. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Panwaslu Kecamatan Bandung Wetan lakukan pengawasan selama masa kampanye pemilu 2024. Di antaranya pendistribusian logistik, pengawasan untuk data pemilih di TPS, serta pemasangan alat peraga kampanye. Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kecamatan Bandung Wetan lakukan pengawasan selama masa kampanye pemilu 2024. Di antaranya pendistribusian logistik, pengawasan untuk data pemilih di TPS, serta pemasangan alat peraga kampanye. Panwaslu Bandung Wetan pun telah melakukan pengawalan logistik pemilu ke gudang yang juga dihadiri oleh PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono pada Jumat silam. Sempat mengalami kendala adanya beberapa surat suara yang rusak, namun diakui Gemi Saputri, selaku Ketua Panwaslu Bandung Wetan, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, pihaknya sudah membuat surat berita acara dan akan segera diganti. Ntar sekalian dengan pendistribusian presiden. Optimis aman ya Teh, nanti pas menjelang pencoblosan.
sudah. Insya Allah kita optimis aman. Jadi kendalanya hanya itu ya Teh, terkait cuaca mungkin. Ya karena cuaca, karena kan loading barang itu sore dan kita pendistribusiannya pagi-pagi tuh. Jadi mungkin ketika malam hujan terkena ini ya rembesan air dari truknya gitu. Di samping itu, Panwaslu Bandung Wetan pun memastikan bahwa surat suara untuk kawasan Bandung Wetan aman dan terkendali. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Yadi Haryanto. Menurutnya ada kendala terkait surat suara untuk pemilih tambahan. Namun pihaknya telah berkoordinasi dengan PPK untuk meminimalisir dan mengantisipasinya. Ya, kita udah lebih ke telusura dan peta kerawanan TPS mungkin. Kalau saya dari Kodim Pencegahan itu memetakan TPS rawan. Kebetulan kami udah memetakan ada 5 TPS rawan di kita. Rawannya itu terkait DPTB ya. Jadi si DPTB ini kan tambahan, yaitu pindahan dari luar. Yang dimana di setiap pemilu di TPS RW 2 Taman Sari itu, sama yang di RW 6 Citarum ya? RW 6 Citarum itu lonjakannya lumayan gede. Nah, ya pas mepet-mepetnya. Kebetulan juga ketersediaan surat suara untuk DPTB ini kan tidak ada. Jadi hanya mengandalkan dari yang 2% dan DPT yang tidak hadir. Sementara pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu Emil Miraj menjelaskan terkait ketertiban kampanye untuk terciptanya pemilu damai. Pihaknya telah melakukan imbauan kepada para caleg dan juga tim calon presiden dan wakil presiden agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Salah satunya terkait pencabutan APK di masa tenang sebelum pencoblosan. Selain itu, pihaknya memastikan jangan sampai ada kampanye terselubung pada masa tenang tersebut. Saya dari penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, memang situasi pada saat masa tenang ini sebenarnya bukan masa tenang buat kami. Jadi kami harus mengawasi, terutama juga caleg ataupun tim dari calon presiden yang berusaha masih berkampanye di masa tenang, itu juga tidak luput kami awasi. Dan juga memang ada pelanggaran-pelanggaran APK yang saat ini memang masif, dan itu masih terpasang luar biasa. Itu pada saat masa tenang itu kami sudah diinstruksikan untuk mensterilkan semua APK-APK. Nah, bahkan kami juga berkoordinasi dengan Rantip Kecamatan dan juga nanti dengan pihak kewilayahan RT RW untuk juga bisa bersama-sama kita mensterilkan juga APK yang ada, bahkan sampai ke pelosok-pelosok di lingkungan di sekitar TPS mungkin. Kendati demikian, Panwaslu Bandung Wetan optimis pencoblosan pemilu 2024 di Bandung Wetan dapat terkendali, aman, bersih, dan damai. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Cimahi telah memetakan waktu-waktu kritis yang rawan terjadi pelanggaran pemilu menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang, salah satunya saat masa tenang. Badan Pengawas Pemilu Kota Cimahi memetakan waktu kritis yang rawan terjadinya pelanggaran pemilu menjelang pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cimahi, Ahmad Yasin Nugraha, mengatakan masa tenang menjadi salah satu waktu kritis yang rawan terjadinya pelanggaran pemilu. Ia mencontohkan pada masa tenang tidak boleh adanya aktivitas kampanye atau ajakan mencoblos salah satu caleg, kemudian adanya kemungkinan serangan fajar, serangan duha, dan lainnya, serta di malam hari sebelum pencoblosan yang menyasar para kelompok penyelenggara pemungutan suara. Salah satu pencegahannya kami tentu akan berkoordinasi dengan KPU terlebih dahulu. Nah itu kami nanti akan cross-check, kami akan koordinasikan dengan KPU agar nanti ada solusi. Ketika di salah satu TPS membludak DPTB-nya, membludak DPK-nya, maka bisa dialihkan kemana ini para pemilih? Apakah ke TPS sebelahnya, gitu kan? Yang jelas tidak mungkin nanti diberikan hak pilih di TPS seberang atau di wilayah lain, karena tidak akan memungkinkan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan masyarakat umum, baik sebagai penyelenggara teknis, penyelenggara pengawasan, termasuk sebagai pemilih untuk ikut mengawasi. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, tim liputan Inspira TV melaporkan.
KPU Kabupaten Karawang, Jawa Barat menggelar sosialisasi pemilu di Lapas Kelas 2A Karawang. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 14 Februari mendatang. Di hadapan warga binaan Lapas Kelas 2A Karawang, KPU Karawang, Jawa Barat menggelar sosialisasi untuk pemilu 14 Februari mendatang. Sosialisasi tidak hanya mengenalkan jumlah kertas suara, melainkan tata cara saat melakukan proses pemilihan. Warga binaan ini mayoritas telah masuk ke dalam daftar pemilih tetap untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang. Jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Lapas Kelas 2A Karawang sampai saat ini tercatat sebanyak 700 orang, dan untuk daftar pemilih tambahan sebanyak 300 orang. Sayangnya tidak semua warga binaan mengaku mengenali para calon yang ikut dalam konsentrasi pemilu 2024 ini. Termasuknya ya keterangan yang diberikan juga sangat lugas sih, jadi juga mudah dicerna lah, istilahnya semuanya juga bisa memahami lah. Ya baik, jadi memang ini sudah kita agendakan ya antara KPU dengan Lapas Kelas 2A Karawang dalam rangka untuk menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan pemilu tahun 2024. Jadi kami tadi menyampaikan kepada seluruh warga binaan, paling tidak menyampaikan ajakan untuk menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang kedua juga menjelaskan cara menggunakan hak pilihnya. Juga tadi kita sampaikan beberapa hal teknis karena pemilih di dalam lapas ini tidak semuanya warga Karawang. Karena mungkin ada beberapa di luar Karawang yang secara regulasi tidak dapat diberikan utuh 5 surat suara. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan warga binaan mengerti terkait tata cara proses pemilihan. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi pemilihan dalam pemilu Februari mendatang. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan. Deklarasi pemilu damai digelar Forum Rektor Indonesia. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.